Puji Tuhan, salam sejahtera keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita bersyukur kalau saat ini kembali Tuhan memberikan kesempatan untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca di dalam Matius pasal 16. Matius pasal 16 ayat 5 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimanakah mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Puji Tuhan, saat ini saya memberikan tema renungan firman Tuhan yaitu tentang ragi. Dalam pembacaan kita di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus memperingatkan kepada murid-murid supaya mereka waspada terhadap ragi. Meskipun kalau kita membaca di dalam ayat-ayat tadi, Bapak Ibu, murid-murid menganggap bahwa Yesus mengatakan demikian karena mereka lupa tidak membawa roti ya. Tetapi kalau kita belajar di ayat selanjutnya, Yesus menegaskan, menerangkan bahwa ragi yang dimaksudkan adalah ragi orang Farisi dan ragi orang-orang Saduki. Nah, Tuhan Yesus memperingatkan kepada murid-murid supaya mereka itu waspada, berjaga-jaga terhadap orang Farisi dan orang-orang Saduki. Berbicara tentang ragi, kalau kita membaca di dalam Galatia 5 ayat yang ke-9, di sana firman Tuhan berkata demikian. Galatia 5 ayat yang ke-9, sedikit ragi sudah mengamirkan seluruh adonan. Dikatakan sedikit ragi sudah mengamirkan seluruh adonan. Nah, dalam proses pembuatan roti itu dibutuhkan ragi. Apa fungsinya ragi? Fungsi ragi adalah membuat adonan roti itu menjadi mengembang. Jadi karena mengandung fermentasi sehingga setiap adonan roti dibutuhkan ragi supaya roti itu bisa mengembang dan menghasilkan roti yang bagus ya. Jadi kalau kita melihat dalam proses pembuatan roti, pengaruh dari ragi ini sangat besar. Itulah sebabnya Yesus mengingatkan kepada murid-murid supaya mereka berjaga-jaga, waspada terhadap ragi orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Yang dimaksudkan Yesus adalah pengaruh ajaran mereka. Pengaruh dari mana kehidupan mereka itu sangat luas, sangat besar ya. Di ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Nah, ragi Farisi, kalau kita lihat ragi Farisi adalah gaya hidup mereka yang dilakukan hanya dengan supaya dilihat orang atau kemunafikan. Itu tertulis di dalam Lukas pasal 11 ayat 43 sampai 44.
ya. Nah, di mana bahwa orang-orang Farisi mereka suka ada di pasar-pasar, suka ada di jalan-jalan dengan memakai jubah yang panjang berwarna putih. Tetapi Yesus pun pernah menegur mereka bahwa mereka di luarnya memakai jubah putih yang panjang, tetapi di dalamnya hidup mereka hidup yang penuh dengan tulang belulang, ya. Seperti makam, ya, batu nisan itu di luarnya disaput dengan warna putih, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang. Nah, itu digambarkan oleh Yesus, ya, di dalam Lukas di sana. Nah, pengaruh dari orang-orang Farisi ini ternyata bisa terjadi juga untuk gereja Tuhan di akhir zaman ini, untuk umat-umat Tuhan atau untuk anak-anak Tuhan, karena takut dinilai malas ke gereja maka harus ke gereja, karena takut dilihat tidak rohani maka kalau berdoa berusaha, ya, melakukan hal-hal rohaninya supaya dilihat oleh orang banyak. Ini adalah ragi Farisi. Kemudian ragi Saduki adalah ajaran tidak percaya adanya mujizat, adanya kesembuhan atau hal-hal yang sifatnya supranatural. Nah, kita lihat kembali tentang cara kerja ragi, ya. Cara kerja ragi, Bapak Ibu, tidak bersuara, tidak terlihat, tersembunyi, pelan, tetapi pasti mempengaruhi adonan menjadi seperti dirinya. Itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus memperingatkan kepada murid-muridnya, hati-hatilah, waspadalah terhadap ragi Farisi dan ragi Saduki, karena pengaruh mereka di tengah-tengah lingkungan atau di tengah-tengah kalangan mereka adalah bagi masyarakat pada umumnya, wah, mereka ini adalah golongan orang yang terhormat, gitu, ya. Jadi sehingga mereka melihat bagaimana keberadaan mereka, tentu saja apapun yang mereka ajarkan, yang mereka sampaikan, atau yang dilihat oleh orang banyak tentang mereka, itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Ragi berbicara tentang pengaruh. Bagaimanakah ragi orang Farisi, ragi Saduki yang berbicara tentang pengaruh ajaran mereka, pengaruh dari apa yang mereka sampaikan. Dan kita belajar bahwa tentang ragi ini, ya, tentang ragi ini, di akhir zaman ini Tuhan pun selalu mengingatkan kepada kita, firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita. Dan hari ini firman Tuhan pun kembali mengingatkan bahwa ragi apakah yang di hari-hari ini mempengaruhi kita. Pengaruh-pengaruh apakah yang di hari-hari ini menguasai kehidupan kita. Mungkin ada hal-hal buruk yang ditawarkan oleh dunia yang seringkali itu kita tiru, bahkan itu yang kita lakukan. Pengaruh yang besar itu disebabkan dari apa yang dilihat dan apa yang didengar. Lingkungan terdekat itu seringkali membentuk karakter seseorang, membentuk dan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang ada di lingkungan terdekatnya. Oleh sebab itu, pengaruh apakah di hari-hari ini yang sampai berusaha atau mulai mempengaruhi kehidupan kita dan kita mulai tertarik kepadanya, kita mulai terseret ke dalamnya. Mari kita waspada, mari kita berjaga-jaga. Ragi Farisi ini adalah orang-orang yang mendengarkan firman tetapi mereka tidak meresponi firman itu. Mungkin kita sering mendengarkan firman tetapi firman itu hanyalah menjadi sebuah ritual saja, ya, hanya seperti sebuah kewajiban saja tetapi kita tidak melakukannya. Nah, orang Farisi mereka beribadah hanya karena dilihat orang tetapi pada kenyataannya mereka tidak melakukan. Jadi ragi Farisi kalau itu terjadi di akhir zaman ini adalah orang-orang yang hanya melakukan ibadah, kegiatan-kegiatan ibadah hanya sebatas ritual tetapi tidak melakukannya, karena melakukannya hanya supaya dilihat oleh orang. Kemudian tentang ragi Saduki ini adalah orang-orang yang melihat sama mujizat, tahu ada mujizat, pernah mendengar kesaksian tentang mujizat tetapi mereka tidak percaya.
Hal-hal supranatural yang terjadi dianggapnya selalu sebagai sebuah kebetulan. Oh, kebetulan aja dia sembuh. Oh, karena ada dokter yang bagus makanya dia bisa sembuh, ya. Jadi atau hal-hal lainnya, hal-hal supranatural yang sepertinya secara manusia itu sulit, ya. Tetapi bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan daripada kuasa, daripada perkataan Tuhan itu sendiri. Bahwa sesuatu itu pasti bisa terjadi atas campur tangan kuasa Tuhan. Tetapi ajaran dari Ragi Saduki ini mereka tidak percaya. Mereka mendengar, mereka melihat, namun mereka tidak percaya adanya kuasa Tuhan, adanya mujizat-mujizat yang ada, yang Tuhan kerjakan. Nah, ini yang seringkali berkembang di tengah-tengah anak-anak Tuhan. Ya, oleh sebab itu pesan bagi kita, harus semakin kita kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bagaimanakah pengaruh yang buruk itu biasanya lebih cepat mempengaruhi kehidupan kita dibandingkan dengan pengaruh yang baik. Firman Tuhan ada pesan buat kita di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, di sana ayat yang tidak asing bagi kita, dikatakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi orang-orang yang ada di dekat kita itu lebih cepat mempengaruhi hidup kita. Siapakah orang-orang terdekat kita? Dengan siapakah kita bergaul? Ingat, perlu berhati-hati dan waspada supaya kalau kita sudah punya kebiasaan yang baik, jangan sampai dirusakkan karena kita punya pergaulan yang tidak baik. Karena itu bisa merusakkan segalanya. Apakah perintah firman Tuhan bagi kita? Dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata demikian, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Ragi yang lama, kehidupan yang lama. Mungkin kita punya pengalaman-pengalaman yang buruk tentang masa lalu kita. Mungkin kita punya dosa-dosa masa lalu yang berusaha mengintimidasi kita, mempengaruhi pikiran kita sampai mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Firman Tuhan yang memperbaharui kehidupan kita setiap hari, itu yang akan menjadikan kita untuk senantiasa menjadi adonan yang baru. Tentu saja kalau adonan yang baru itu akan menjadi sebuah kue yang enak gitu ya, adonan yang berkehidupan yang baru, yang bisa dinikmati oleh orang lain, yang bisa dilihat bagaimana mereka merasakan sesuatu yang membahagiakan, mendamaikan, mensejahterakan kehidupan mereka saat mereka melihat kehidupan yang baru di dalam setiap kehidupan kita. Miliki adonan yang baru, buang ragi yang lama, itu perintah dari firman Tuhan. Yang harus kita lakukan 2 Timotius 3 ayat yang kelima. Yang pertama, dalam 2 Timotius 3 ayat yang kelima dikatakan menjauhi pergaulan yang bisa membawa kita kepada kehidupan yang buruk. Jadi menjauhi pergaulan yang bisa membawa kita kepada kehidupan yang buruk. Yang kedua, Filipi 3 ayat 13 sampai 14, melupakan kehidupan yang lama dan mengarahkan diri kepada Yesus. Berlari-lari untuk mendapatkan hadiah. Kalau kita terus memandang ke depan tanpa menoleh ke belakang, mungkin kita punya masa lalu yang kelam, mungkin kita punya masa lalu yang seringkali iblis pakai untuk mengintimidasi pikiran kita sehingga kita tetap lemah. Tapi mari kita mau menjadikan firman Tuhan itu membangkitkan kita dan kita mengarahkan pandangan kita lurus ke depan. Pandangan kita tertuju kepada Yesus yang menjadi pemimpin kita, akan terus membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik, kehidupan di dalam kebenaran-kebenarannya Allah. Kesimpulan firman Tuhan hari ini adalah miliki kepekaan terhadap lingkungan dan orang-orang terdekat kita, supaya bukan pengaruh buruk yang akan mempengaruhi kita. Siapapun, kita boleh berteman dengan siapapun. Kita boleh berteman dengan banyak orang, tetapi kita harus bisa menilai, bisa memilih siapakah mereka.
Apakah mereka memberikan pengaruh yang baik ataukah mereka memberikan pengaruh yang buruk? Jangan sampai kita terbawa oleh pengaruh yang buruk supaya kita tetap menjadi adonan yang baru menurut pemandangan Tuhan dan hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sangat baik bagi kami dan firman-Mu hari ini kembali mengingatkan kepada kami untuk waspada, untuk berjaga-jaga supaya hidup kami tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang buruk, tetapi kami senantiasa menyerap kebenaran firman Tuhan yang akan dapat mempengaruhi kehidupan kami menjadi lebih baik dan setiap hari dapat memuliakan nama Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus agar kami terus diingatkan lewat kebenaran firman-Mu dan kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami bersyukur terima firman Tuhan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.